Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papi Kembar Auto, khusus perbaikan mesin dan otomotif. Nah oke sahabatku semua, jadi sore ini Papi mau jawab pertanyaan dari sahabat Papi ya. Jadi beliau sudah servis, namun untuk kendala dan penyakitnya itu tidak sembuh ya. Jadi apakah penyakitnya dan apakah keluhannya, nanti Papi jelaskan. Oke, sebelum lanjut ke videonya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dukung terus channelnya Papi Kembar Auto. Jangan lupa juga like videonya, oke? Sekarang kita akan jelaskan untuk masalah di All New Pajero Sport ini, di masalah setir ya, di masalah setir. Di sini untuk keluhannya, jadi beliau mengeluhkan setirnya itu getar, kemudian untuk perbaikannya itu memang sudah diperbaiki ya, tapi untuk masalahnya itu tidak hilang ya. Jadi nanti kita lihat untuk bagian dalamnya dan Babi akan jelaskan apa sih yang perlu kita perbaiki. Dan untuk keluhan setir getar ini ada dua penyebab ya. Jadi kita akan cek dan kita akan perbaiki untuk masalah di mobil All New Pajero Sport ini. Oke teman-teman, kita lihat langsung ke dalam ya. Sekarang kita akan cek di bagian dalam ya. Jadi kita akan praktekkan untuk masalah dan gejala pada mobil ini. Nah, jadi untuk mobilnya ini mobil All New Pajero Sport ya. Jadi beliau sudah lakukan balancing, kemudian untuk penyebabnya itu atau penyakitnya itu tidak sembuh ya. Jadi setelah dibalancing dan sporing untuk setirnya itu masih getar. Nah, di sini Papi akan jelaskan. Jadi untuk masalah setir getar pada Pajero All New ya, Pajero All New khususnya. Untuk masalah dari setir getar itu ada dua penyebabnya. Ada dua penyebabnya. Yang pertama itu disebabkan oleh balancing pada roda yang dibutuhkan. Kemudian untuk keluhan yang kedua itu bisa dia agak sedikit oleng ya, atau sedikit bergelombang. Kemudian untuk bagian kanvas remnya yang sudah habis, dan kemudian untuk bagian eh, piston remnya yang macet. Tapi kebanyakan itu disebabkan oleh piringan cakramnya yang minta dibubut jalur ya. Nah, seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat untuk bagaimana sih yang dimaksud dengan balancing dan untuk masalah di bagian piringan cakram. Nanti kita lihat ya, Lur ya. Oke, Lur. Semangat terus, Lur. Nah, ini sahabat yang dimaksud dengan balancing ya. Nah, kita lakukan balancing ini saat kita merasakan setir goyang atau getar itu pada kecepatan tertentu ya. Intinya untuk kecepatannya itu tidak bisa dikira-kira. Namun pada saat kita mengalami setir getar itu biasanya di kecepatan misalnya di 80 km per jam. Bisa juga di 90 km per jam, dan bisa juga getaran itu dari 90 km per jam sampai 100, kadang sampai 120 itu masih terasa getar ya. Nah, jadi di sini tujuan kita lakukan balancing ini supaya keseimbangan dari titik pelek ujung ke ujung itu tidak ada berat sebelah ya intinya ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk bagian pelek yang sebelah kanan itu ada titik terberat 55, dan sedangkan yang di sebelah kiri itu ada titik terberatnya di 20. Jadi itu minta ditambah ya, Lur ya. Jadi untuk angka tadi itu
peleknya, intinya kurang berat sebelah gitu ya. Nah, kemudian ini pelek yang di sebelahnya atau yang sebelah kiri, yang tadi itu pelek yang bagian sebelah kanan ya. Nah, ini yang sebelah kiri itu malah lebih besar yang bagian pelek bagian dalamnya ya, dibandingkan yang sebelumnya. Angkanya terbalik ya lur ya. Jadi ini kita harus tambah timah supaya untuk putarannya ini balance ya, menggunakan timah ini. Nah, nanti kita akan lakukan caranya sampai angkanya ini menjadi angka maksimal, yaitu di bagian kiri 0 dan kanan 0. Nah, itu yang paling bagus ya. Kalau limitnya kita bisa gunakan angka 55 kemudian bisa 05. Nah, jadi angka itu harus kita rubah sampai 0 ya lur ya. Oke, kita lanjut untuk bagian piringan cakramnya ya lur ya. Piringan cakram ini kita lihat ya. Jadi untuk piringan cakramnya agak sedikit garis-garis. Nah, biasanya kalau untuk penyebab dari setir getar ini kalau kita saat lakukan pengereman. Nah, di sini penyebabnya di bagian rotor disc ya. Ada juga yang bilang tromol cakram ya. Namanya ini rotor disc atau piringan cakramnya. Di sini kita bisa lihat juga untuk bagian dari kampas remnya juga sudah habis. Nah, kalau ini miring juga bisa menyebabkan timbulnya setir getar pada saat kecepatan 80, tapi pada saat kita melakukan pengereman. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya ini ada keolengan di bagian piringan, keopalan. Kemudian dari kita lihat dari fisiknya ini agak sedikit kasar ya, dan retak-retak. Ini yang bisa menyebabkan juga untuk keolengan yang terjadi akibat terlalu panas pada saat pengereman ya. Jadi tromol ini harus kita bubut. Nah, itu untuk menyembuhkan penyakitnya lur. Oke lur, seperti itu ya lur ya. Nah, seperti itu ya sobat semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua ya lur ya. Oke, sampai ketemu lagi ya di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.